Ya, alhamdulillah pemirsa ACTV, kita kembali di Ustaz Menjawab dengan tema hari ini dakwah bil hikmah. Dakwah dengan penuh kebijakan. Bagaimana supaya orang-orang yang mendengar dakwah kita itu senang dan mengikuti apa yang kita sampaikan. Itu namanya dakwah bil hikmah. Bukan dakwah kekerasan, bukan dakwah menghina orang lain, bukan dakwah menyakiti orang lain, bukan dakwah yang tidak ada manfaat, ya, yang tidak ada perubahan. Jadi dakwah itu perlu perubahan kepada yang lebih baik lagi. Jadi setiap orang yang mendengar dakwah itu berubah dia, berubah. Katakanlah selama ini dia kurang taat beragama, tetapi setelah mendengar ceramah kita dia akan taat, bergetar hatinya. Katakanlah selama ini kita jarang salat subuh berjamaah di masjid karena kedinginan atau kepanasan. Tapi setelah kita dengar dakwah dari seseorang, sehingga kita terpengaruh untuk bangun jam 5 pagi lalu pergi ke masjid. Itu dakwah bil hikmah. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah SWT, memang dakwah ini punya ilmu. Ada fakultas dakwah, ya. Ada fakultas dakwah di universitas Islam. Karena untuk belajar dakwah ini perlu ilmu. Ada juga kadang-kadang orang terkenal dengan dakwah alami. Jadi secara alami dia tidak pernah menjadi alumni atau tidak pernah kuliah di fakultas dakwah, tetapi bisa menjadi pendakwah populer misalnya. Itu juga karunia Allah kepada seseorang, ya. Tetapi dakwah itu memang sudah diakui oleh dunia, itu adalah bagian dari satu cabang ilmu Islam, ya. Bahkan cabang ilmu dunia, karena setiap agama pun punya juru dakwahnya, walaupun namanya bukan dakwah. Misalnya katakanlah orang Kristen itu menggunakan zending, itu dakwah. Kalau kita orang Islam menggunakan dakwah. Dakwah maknanya mengajak orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perintah Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak juga kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan hendaklah ada juga orang-orang yang mencegah kemungkaran. Jadi perintah Allah dakwah ini. Rasulullah juga memerintahkan kita, balighul anni walau kana ayah. Sampaikan olehmu dariku walau satu ayat. Kita diperintahkan untuk berdakwah. Baik pemirsa ACTV, sudah datang SMS dari Aulia Rahman, ya, di Banda Aceh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dalam keadaan sehat-sehat saja Ustaz. Alhamdulillah. Tapi hari Senin saya mau balik ke Birun Ustaz. Saya ingin bertanya kepada Ustaz, apakah dalam dakwah itu perlu ada juga unsur lucu Ustaz, supaya orang mau mendengar ceramah kita, atau juga harus ada juga unsur hikayat, membuat sebuah cerita supaya orang tertarik. Dan yang ketiga saya tanya, mengapa di Indonesia ini pendakwah banyak didominasi oleh kaum pria Ustaz? Apakah orang perempuan tidak boleh berdakwah? Wassalam Aulia Rahman. Baik, saudara saya Aulia Rahman, ya. Jadi
boleh dalam dakwah itu unsur lucu, ya. Supaya orang mau mendengar kita. Tetapi unsur lucu itu tidak boleh lebih dari 30%, ya. Jangan lucu melulu. Kalau lucu melulu bukan lagi pendakwah namanya. Sudah jadi tukang lucu, pelawak, gitu kan. Jadi harus boleh ada unsur lucu dalam dakwah kalau dakwah itu di lapangan. Kalau dakwah itu di dalam gedung-gedung. Tetapi haram melucu di dalam masjid. Ya. Haram melucu di dalam masjid. Kalau ada pendakwah melucu di dalam masjid, lalu jamaah tertawa, itu sudah haram. Kalau di tempat lain dibolehkan. Ada dakwah di lapangan, silakan melucu sehingga orang tertawa, terpingkal-pingkal, itu kan tidak masalah. Karena unsur lucu juga diperlukan. Jadi terkenalnya Zainuddin Anzan, terkenalnya Agim, Abdul Samad, terkenalnya ulama-ulama lain penceramah itu karena ada unsur lucu itu. Jadi boleh-boleh saja. Kemudian hikayat. Hikayat dalam makna ini cerita, ya. Cerita yang belum tentu ada. Jadi belum tentu ada itu disebut hikayat. Lalu dimasukkan ke dalam ceramah supaya orang mau mendengar ceramah itu karena tertarik dengan hikayat itu. Bolehkah? Jawabannya boleh saja memasukkan hikayat, tapi hikayat yang tidak bertentangan dengan akidah dan syariah. Ya? Tidak boleh bertentangan dengan akidah dan syariah Islam. Tetapi kalau ada hikayat-hikayat yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam, itu tidak dibenarkan, tidak boleh. Misalnya sebuah hikayat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya, ketika seorang penceramah bercerita, ya, tentang seorang anak muda yang ingin mencari Tuhan, ya. Lalu dia pergi sampai di suatu tempat, dia mendengar suara, wahai anak muda, kamu tidak bisa mencari Tuhan. Tuhan tidak akan bertemu dengan kamu. Kalau kamu beriman dan bertakwa kepada Allah, nanti hari akhirat kamu masuk surga. Di dalam surga engkau bisa melihat Tuhan. Kalau sekarang di dunia kamu tidak bisa mencari Tuhan, tidak bisa melihat Tuhan. Sekarang mintalah kepada Allah apa yang ingin kamu minta. Allah akan memperkenalkan doamu. Lalu si anak muda itu meminta kepada Allah supaya dikabulkan doanya. Jadi kata Allah, dikabulkan doanya hanya dua. Kemudian anak muda itu pulang, ya. Tapi di rumah dia berdoa supaya dia menjadi orang yang panjang umur. Panjang umur, dia ingin hidup selama-lamanya 1000 tahun. Lalu Allah memanjangkan umurnya. Tetapi ketika usianya sudah 70 tahun, dia sudah sakit-sakitan. 80 tahun, semakin lemah dia. Dan tidak punya saudara-saudaranya lagi, sudah meninggal. 90 tahun, semakin menderita dia. 100 tahun, semakin menderita. Akhirnya dia berkesimpulan menyesal. Menyesal dia meminta panjang umur. Karena dia sudah odor, sudah tua di rumah, tidak ada yang menghiraukannya. Nah, tapi dia teringat masih ada satu doa yang belum dia sampaikan, yang akan diterima oleh Allah SWT. Karena berjanji tadi bertemu dengan malaikat mungkin, ya, akan dikabulkan dua doanya. Ya.
Lalu satu lagi dia minta akhirnya, ya Allah, aku tidak mampu hidup di usia yang paling tua ini. Tidak ada yang menghiraukan aku. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa mandi, tidak bisa menyucikan diri. Tidak bisa lagi aku salat memujimu ya Allah. Ya Allah, terimalah doaku. Matikanlah aku. Jadi akhirnya dia minta kepada Allah supaya dicabut nyawanya. Tidak lama kemudian dia juga meninggal dunia. Nah, cerita ini yang pertama tidak bertentangan dengan akidah dan tidak bertentangan dengan syariat. Jadi cerita seperti itu disebut hikayat, belum tentu ada. Belum tentu ada seperti itu ya. Dan itu boleh dimasukkan ke dalam dakwah. Termasuk dalam khutbah Jumat, boleh saja. Karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan dengan syariah. Baik, kita terima telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak Hashim. Silakan Bapak. Suka mendengar ceramah. Iya. Ustaz pun tahu. Hanadu. Tidak jelas ya? Tidak jelas Ustaz. Ubud baca, berair macam tu. Itu rayu tak. Ya. Belum juga. Nyo katrang. Jadi di samping suka mendengar ceramah, juga suka memberi masukan. Tapi tidak bisa memberi ceramah saya Ustaz. Ya. Biasanya menyo di televisi dihurungnya ceramah. Terus saya memberi masukan di depan beliau. Ya. Tapi kalau dari Baitur Rahman, orangnya tidak ada, tidak nampak. Atau di radio lah ya. Iya. Ada penceramah yang menurut saya kurang pas lah. Mudah-mudahan bengi-bengi lagi urung bengi. Iya, iya. Kemudian suka mengejek orang lain. Iya. Dengan mengeluarkan kata-kata apa antene lah misalnya berat sakit. Mungkin Ustaz tahu orangnya. Ya. Yang menyona lagi-nya bagaimana cara memberi saran? Nomor HP nggak ada. Iya. Kewajiban imam besar, mungkin imam besar segan juga karena kolega. Iya. Nah, jadi kurang hikmah lah menurut saya Ustaz itu. Mudah-mudahan beliau dengar. Saya pun nggak takut. Ya, yang kedua mengenainya ada pemimpin orang kafir tuh yang suka menganiaya orang Islam. Bagaimana boleh kita berdoa supaya dia celaka? Sakit, misalnya terdrag. Iya. Ada dasarnya juga kalau Ustaz menjawab, nggak boleh misalnya. Iya. Boleh. Benar dasar. Iya. Dua mantap Ustaz. Terima kasih. Iya, bagus sekali. Dari Bapak Hashim di Ketapang, ya. Dakwah bil hikmah itu memang itu baru mampu dijalankan oleh orang-orang yang sudah matang, oleh pendakwah-pendakwah yang sudah berpengalaman. Tapi dai-dai baru, pendakwah-pendakwah baru, apalagi yang latar belakangnya bukan dari fakultas dakwah, ya, mereka itu sering melenceng, ya, menjelek-jelekkan orang lain, menjelek-jelekkan yang berbeda mazhab dengan mereka, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ya, tapi yang kata-kata yang kotor, yang sayyiat. Itu sering dilakukan oleh mereka yang istilahnya amatiran, ya, bukan alumni dakwah.
bukan alumni Fakultas Dakwah. Jadi orang-orang yang amatiran itu sering emosional, sering mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang, apalagi mereka itu baru muncul sebagai dai. Jadi seperti yang Bapak Hashim dengar itu memang sebuah realita, ya. Saya alumni Fakultas Dakwah IAIN Araniri, tapi di awal-awal dulu waktu kita masih muda juga sering lupa kepada teori. Sering lupa kepada teori, saya juga sering menghantam kanan kiri sehingga tidak sesuai dengan dakwah bil hikmah. Pak Hashim mungkin juga menyimak saya, ya. Tetapi 10 tahun terakhir ini saya betul-betul tidak lagi emosional, tidak lagi menghantam kiri kanan. Saya berpikir saya harus kembali kepada teori dakwah, ilmu dakwah yang harus bil hikmah. Teman-teman saya baik di Masjid Raya maupun di yang tidak ceramah di Masjid Raya, ya, umumnya mereka itu bukan dari Fakultas Dakwah. Umumnya bukan dari Fakultas Dakwah. Tapi Allah SWT telah mentakdirkan kepada mereka menjadi dai, menjadi penceramah. Baik juga. Kadang-kadang lebih baik alumni non dakwah ketimbang alumni Fakultas Dakwah, kan begitu. Lebih populer, lebih digalakkan oleh masyarakat. Untuk menyesuaikan diri juga tidak begitu payah. Banyak juga penceramah bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada. Saya pikir kalau ada penceramah di Masjid Raya yang masih emosional, yang masih dengki, yang masih mengeluarkan kata-kata kasar, ya, apalagi ceramah di Masjid Raya itu sudah disiarkan secara langsung oleh RI, Radio Republik Indonesia Banda Aceh, oleh Serambi FM, oleh Radio Baitur Rahman, maka hati-hatilah kita mengeluarkan kata-kata waktu kita ceramah, ya. Jangan sampai gara-gara kita ceramah membuat audien kita, pendengar kita, ya, mustami' kita, yang setuju dengan kita mereka senang, yang tidak setuju dengan kita mereka itu akan mencaci kita. Jadi perlu kita jaga. Yang kedua, kalau ada pemimpin kafir, ya, kalau ada pemimpin kafir yang menganiaya umat Islam, ya, katakanlah seperti presiden Amerika, ya, presiden Yahudi, presiden Israel, perdana menteri Israel, atau pemimpin Rohingya, pemimpin di Burma yang menganiaya umat Islam, presiden Filipina yang membunuh orang-orang Islam, begitu juga Raja Thailand, ya, yang membunuh umat Islam di selatan, di Thailand selatan, di Patani. Yang pertama, tidak salah kita berdoa kepada mereka supaya mereka itu baik dan masuk Islam. Berdoa supaya mereka itu baik dan masuk Islam. Bukan berdoa kepada mereka supaya panjang kekuasaannya. Kita tidak boleh berdoa kepada orang kafir. Tapi berdoa supaya mereka masuk Islam itu dibolehkan. Bagaimana kalau kita berdoa kepada mereka supaya segera laknat Allah kepada mereka? Karena mereka itu terlalu kejam. Ini pun dibolehkan dalam Islam. Dibolehkan, dibolehkan. Karena Rasulullah pernah berdoa kepada orang-orang kafir musyrikin Mekah yang menghalangi dakwah supaya mereka itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Rasulullah itu diterima
Maka di dalam perang kedua, di dalam perang Badar ya, perang pertama, tokoh-tokoh musyrikin Mekah yang membenci Islam itu semuanya mati terbunuh. Jadi boleh kita berdoa kepada orang kafir supaya mereka itu dibinasakan. Dan memang ada doa itu. Biasa doa itu digunakan di dalam qunut nazilah ya. Supaya Allah memporak-porandakan barisan mereka, supaya Allah menghancurkan mereka, supaya Allah memperkuat kaum muslimin, memperkuat tentara kaum muslimin. Jadi doa, jadi boleh saja. Demikian Bapak Hashim, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Kita kembali kepada Aulia Rahman tadi yang belum terjawab satu poin lagi ya. Ini sebenarnya sudah terjawab juga tentang hikayat itu ya, memasukkan hikayat ke dalam dakwah. Jadi ada 2 buah kitab itu sangat banyak hikayatnya di dalam ya. Malah 3 kitab yang pernah saya baca. Yang pertama Duratun Nasihin, itu ada hikayat-hikayat di dalam. Itu baik untuk mendukung dakwah. Yang kedua kitab Tanbihul Ghafilin. Yang ketiga kitab Majelis Saniyah. Kalau kita baca kitab-kitab itu ada yang jauh, ada yang sudah diterjemahkan, ada yang bahasa Arab ya. Kalau kita baca kitab-kitab itu banyak sekali hikayat-hikayat di dalamnya, cerita pendukung satu-satu tema itu kita boleh mendukung dengan cerita itu. Tapi belum tentu ada cerita itu. Maka disebut dengan fi'il majhul ya, fi'il majhul ya. Dihikayatkan, diceritakan. Jadi diceritakan oleh Ibnu Maskawai begini. Itu belum tentu ada. Tapi juga kadang-kadang ada. Nah, jadi yang tidak boleh kalau hikayat-hikayat itu bertentangan dengan tauhid dan bertentangan dengan syariah. Misalnya ada cerita hikayat ini, malaikat dikatakan silap. Tidak mungkin malaikat silap. Malaikat Munkar dan Nakir itu, Munkar dan Nakir, malaikat yang memeriksa orang di dalam kubur gitu kan. Lalu diceritakan begini. Ada seorang penggali kuburan. Jadi matahari sangat terik seperti sekarang ini. Sesudah digali kuburan itu, dia duduk di situ menunggu datangnya mayat. Tapi mayat juga belum datang. Ya. Akhirnya dia tidur di dalam kuburan itu. Kenapa dia tidur dalam kuburan? Karena di dalam galiannya itu agak dingin, tanahnya itu dingin, tambah lagi tidak kena matahari. Ya. Tidak kena matahari, dia tidur. Karena capek tidurnya, dia memang tertidur, ngorok di situ. Jadi tiba-tiba datanglah malaikat Munkar dan Nakir, langsung ditanya, "Marrabbuka?" ditanya. Lalu diangkat camoti yang sangat besar dari bara api. Sangat terkejut orang ini, langsung lari ke rumahnya, terbirit-birit sampai di rumah dia langsung menabrak pintu dan tergelentir di rumahnya itu. Jadi rubah di rumah. Orang yang terjadi di drone ayah, yang terjadi di drone ayah. Baik katanya, malaikat Munkar dan Nakir guna poh lun, alih kepikir lun nur mati. Itu kan cerita lucu ya, cerita itu lucu. Ya. Tapi di situ ada merusakkan akidah kita. Apa merusakkan akidah? Kita menganggap malaikat Munkar dan Nakir itu lupa, tidak kenal, dipikir orang mati itu. Itu salah. Malaikat itu tidak mungkin keliru. Ya. Malaikat tidak mungkin keliru. Malaikat tahu orang yang sudah mati atau orang yang tidur. Maka cerita seperti itu tidak boleh dibawa ke dalam dakwah, merusak akidah umat Islam.
Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, datang lagi SMS yang baru ini. Iya, kita buka. Iya, rupanya dari Tengku Muhammad Hanafiah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, kenapa orang-orang Aceh ini lebih suka mendengar dakwah yang penceramahnya harus dari luar daerah, dan tidak senang kepada penceramah-penceramah Aceh, padahal penceramah Aceh lebih berbobot? Mohon penjelasan Ustaz. Tengku Hanafiah di Banda Aceh ya. Dan begini, zaman sekarang itu kan zaman tanpa batas. Jadi komunikasi itu ada HP kita, ada Android kita, ada foto-foto penceramah, suara penceramah, ada penceramah nasional yang sangat populer ya, seperti Ustaz Abdul Samad, Ustaz lain-lain itu ya. Sehingga masyarakat di mana saja, baik di Banda Aceh, di Luk Sumawe, di Melabu ini ingin yang itu. Sedangkan penceramah-penceramah Aceh itu tidak muncul di Facebook, tidak muncul di YouTube gitu ya. Dan mereka itu ingin yang itu, ingin yang Abdul Samad misalnya ya. Apalagi ada tim suksesnya Abdul Samad, itu ada tim suksesnya di Aceh. Ada anak-anak Ikatan Alumni Timur Tengah yang membuat pendekatan dengan bupati, dengan gubernur, dengan siapa saja untuk diundang, supaya Abdul Samad bisa diundang ke Aceh misalnya. Dan supaya menjadi murah ya, dia harus ceramah beberapa tempat sekali datang. Jadi dengan demikian tertutuplah ongkos dia datang gitu kan. Nah, hal-hal tersebut memang sulit dihindari ya, sulit dihindari. Zaman dulu kan tidak ada Android ya. Maka zaman dulu penceramah lokal itu lebih populer ketimbang penceramah nasional. Tapi sekarang ini mungkin kecenderungan dari masyarakat untuk mendengar penceramah yang top di Facebook misalnya ya. Bukan hanya penceramah, juga yang lain-lain, penyanyi misalnya. Di Banda Aceh ini banyak juga penyanyi dangdut, penyanyi lagu-lagu kasidah. Tetapi Nisa Sabian itu lebih populer karena dia sering di YouTube misalnya ya. Maka diundanglah oleh Pak Wali Kota itu Nisa Sabian misalnya. Itulah kemajuan teknologi informasi ya. Kemajuan teknologi informasi. Jadi kita maklum saja. Jadi enggak perlulah kita cemburu, enggak perlu sakit hati, karena rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Profesi saya penceramah ya. Orang tidak tahu karena kita tidak terlalu muncul, tidak terlalu berkualitas. Mungkin kejayaan kita dulu, sekarang kan sudah turun. Tetapi ketika profesi itu kita laksanakan, kita lakukan lillahi ta'ala, dakwah fillah, dakwah karena Allah, saya terus terang, sekarang saja lebih jadwalnya, selalu ada jadwal. Maka kita tidak perlu cemburu kepada yang lain. Misalnya kemarin, nah, adinda saya, Ustadz Umar Ismail, menjadi dihargai oleh wali kota, menjadi dai favorit. Ya. Jadi saya sudah mengucapkan selamat lewat HP, saya kirim ucapan selamat. Saya bangga, saya senang dengan dia. Jadi dalam berdakwah ini tidak perlu cemburu. Kalau kita cemburu, itu iman kita belum benar ya. Jadi Ustaz Umar Ismail kalau ketemu saya selalu dia hormati saya.
Jadi kalau dia berprestasi lebih baik dari saya itu bangga, senang. Jadi bukan sebaliknya. Tidak boleh kita cemburu sama Ustaz bersama, cemburu kepada Ustaz Umar Ismail. Kenapa mereka diundang, kita tidak diundang? Jangan begitu. Karena Allah telah mengatur. Ya. Saya kadang-kadang sehari sampai 3 kali ceramah. Saya ceramah di Aceh TV, ceramah asar nanti di kantor, ceramah malam nanti. Itu karunia Allah semua. Allah yang memberi rezeki kepada kita ketika kita dakwah fillah, dakwah karena Allah SWT. Misalnya besok pagi saya akan ceramah di Masjid Al-Jihad Jelingki. Besok pagi subuh. Besok pagi Selasa saya ceramah lagi ya, di Masjid Sim sana ya, di Kecamatan Darussalam. Pagi Senin saya ceramah lagi di Masjid Berawi ya, Masjid Al-Furqan Berawi. Jadi semua ada ceramah. Belum lagi tambah saya dosen di Akademi Maritim, memberi kuliah kepada mahasiswa. Jadi yang jangan sama kita itu menghambat-hambat dakwah. Itu dosa besar. Menghambat dakwah, tidak senang kepada dakwah si fulan, tidak. Jadi sama-sama berdakwah itu harus saling mendukung, harus saling menghargai. Dakwah itu perintah Allah. Mari kita berdakwah terus-menerus, mengajak kepada kebajikan. Kalau beda-beda pendapat sedikit, bersabarlah. Karena lain guru kita, berbeda guru. Ada yang alumni Daya, ada yang alumni UIN, ya. Ada yang alumni Fakultas Umum. Tetapi yang mereka sampaikan itu semua kebajikan, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.